Kepergian Megawati Hangestri dari panggung voli Korea rupanya menyisakan jejak yang lebih dalam dari sekadar statistik. Saat sebagian orang mengira kompetisi akan berjalan seperti biasa, justru muncul pengakuan mengejutkan dari sosok yang paling mengenalnya di lapangan, Lee So-young, mantan rekan satimnya di Red Spark yang kini membela IBK Altos. Usai membawa timnya menjuarai ajang pramusim KOFO V-League 2025 dengan kemenangan telak atas Haipas di partai final, Lee tak ragu melontarkan pernyataan jujur yang langsung menghebohkan dunia voli Korea. Ia mengaku bahwa kompetisi musim ini terasa jauh lebih mudah dibandingkan musim lalu. Dan semua itu menurutnya karena tidak adanya sosok Megawati Hangestri di liga. Pernyataan itu pun membuka kembali perbincangan tentang seberapa besar pengaruh sang Megatron saat masih membela Red Spark. Lantas seberapa besar pengaruh Megawati di Liga Voli Korea? Berikut ulasan selengkapnya. Kesuksesan IBK Altos merengkuh gelar juara dalam ajang pramusim KOFO V-League 2025 membawa euforia tersendiri bagi para pemain dan pendukungnya. Klub asal Korea Selatan itu tampil impresif di laga final usai menumbangkan Haipas dengan skor telak 3-0. Namun, yang mencuri perhatian publik bukan hanya trofi yang mereka angkat, melainkan pernyataan mengejutkan dari sang kapten, Lee So-young, usai pertandingan. Dalam wawancara pasca laga, Lee secara terbuka menyebut bahwa tidak hadirnya Megawati Hangestri Pertiwi di kompetisi musim ini membuat persaingan terasa jauh lebih ringan dibandingkan musim lalu. Ia bahkan secara jujur mengakui bahwa kepergian bintang voli asal Indonesia itu memberi dampak besar pada peta kekuatan liga. Musim lalu, setiap kali kami berhadapan dengan Red Spark, rasanya seperti menghadapi tembok raksasa. Megawati selalu menjadi ancaman utama dan kami jarang bisa meraih kemenangan melawan mereka, ujar Lee So-young kepada media Korea. Tapi musim ini situasinya sangat berbeda. Persaingan terasa lebih mudah karena tidak ada lagi Megawati di lapangan. Lee, yang pernah menjadi rekan satu tim Megawati di Red Spark sebelum pindah ke IBK Altos, mengungkapkan bahwa menghadapi pemain berjuluk Megatron itu selalu menjadi tantangan tersendiri. Ia bahkan menilai Megawati memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemain asing lainnya di KOFO. Melawan Megawati itu selalu spesial, ada aura dan kekuatan berbeda yang ia bawa ke dalam permainan. Dia tidak hanya kuat secara teknik dan fisik, tetapi juga membawa semangat dan tekanan mental yang luar biasa kepada tim lawan. Tambah Lee, pernyataan jujur Lee So-young ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta voli Korea. Banyak yang menilai ucapan tersebut sebagai bukti betapa besarnya pengaruh Megawati di Liga Korea selama masa kiprahnya bersama Red Spark. Sementara itu, Megawati sendiri kini tengah memulai petualangan barunya bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Meski begitu, namanya tetap menjadi bahan pembicaraan utama di Korea Selatan, bukti nyata bahwa warisannya di liga tersebut masih sangat kuat dan membekas. Bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akhirnya angkat bicara soal teka-teki masa depannya bersama klub Turki Manisa BBSK. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Surabaya pada Rabu, 1 Oktober 2025, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan sejumlah syarat kepada Manisa sebelum bersedia melanjutkan kerjasama di kompetisi Kadınlar 1, Divisi 2 Liga Voli Turki. Keputusan Megawati ini sontak menjadi sorotan besar di kalangan pecinta voli baik di Indonesia maupun Turki. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun dengan tinggi badan 185 cm itu sebelumnya sudah menandatangani kontrak resmi dan bahkan sempat tampil dalam 5 laga uji coba bersama Manisa. Namun keputusannya untuk kembali ke Indonesia di awal September dan tak kunjung kembali ke Turki menimbulkan spekulasi luas di kalangan publik. Megawati sejatinya merupakan pemain Bank Jatim, klub yang juga telah merekrutnya sebagai pegawai tetap. Meski begitu, pada 18 Agustus 2025 lalu, ia resmi bergabung dengan Manisa BBSK setelah menerima tawaran bermain di Liga Voli Turki.
Kehadirannya di Turki sempat membuat antusiasme publik meningkat, terutama setelah ia dijuluki Megatron berkat performa luar biasanya di Liga Voli Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks. Namun, meski sempat tampil dalam beberapa laga uji coba, Megawati hanya dimainkan penuh 1 kali. Selebihnya, ia hanya turun di 1 atau 2 set. Ketika ia memutuskan kembali ke Indonesia awal September, rumor pun beredar bahwa ia akan membela Bank Jatim di Livoli Nasional 2025. Akan tetapi, namanya tak pernah masuk daftar susunan pemain dalam pertandingan-pertandingan awal Bank Jatim, menimbulkan pertanyaan besar soal masa depannya. Situasi semakin rumit setelah akun Instagram @Indonesian_volleyball yang disebut sebagai akun resmi PBVSI menyebut bahwa Megawati belum memperoleh sertifikat transfer internasional (ITC) dari FIV. PBVSI bahkan mengaku telah mengirimkan surat kepada Bank Jatim untuk meminta izin agar Megawati bisa bermain di luar negeri. Namun, surat itu belum mendapat balasan hingga saat ini. Dalam konferensi pers tersebut, Megawati akhirnya memberikan penjelasan langsung kepada publik. Ia mengaku bahwa keputusan untuk tidak buru-buru kembali ke Turki bukan tanpa alasan. Setelah menyelesaikan kontraknya bersama Red Sparks, Megawati awalnya tidak berencana bermain di luar negeri pada musim ini. Ia menyebut mengalami cedera lutut yang cukup serius hingga membuatnya harus berjalan terpincang-pincang saat kembali ke Indonesia. Aku paham kalau banyak yang berharap aku terus bermain di luar negeri. Tapi yang tahu kondisi tubuhku hanya aku sendiri. Aku awalnya memang ingin fokus pemulihan dulu dan tidak main di luar negeri tahun ini. Ujarnya, meski demikian pihak Manisa BBSK tak berhenti membujuknya untuk bergabung. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Megawati akhirnya setuju untuk kembali bermain, tetapi dengan satu kesepakatan penting. Megawati menjelaskan bahwa ia telah memberikan 2 syarat utama kepada Manisa BBSK sebelum memutuskan untuk kembali bermain. Pertama, ia ingin tetap bisa membela Bank Jatim di ajang Livoli Nasional 2025 yang berlangsung Oktober hingga November. Kedua, ia ingin dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia di Asia Games Desember mendatang. Syarat dari aku jelas, aku ingin main di Livoli dan juga wajib membela tim nasional di Asia Games. Itu yang aku sampaikan kepada pihak klub, tegasnya. Menurut Megawati, kedua syarat itu diterima oleh pihak Manisa BBSK. Artinya, ia akan tetap diperbolehkan keluar masuk klub selama 2 agenda penting tersebut berlangsung, meskipun hal itu berarti ia akan absen dalam beberapa laga awal Liga Voli Turki. Aku harap publik tidak lagi berspekulasi atau memperdebatkan soal keterlambatanku kembali ke Turki. Semua keputusan sudah dipertimbangkan dengan matang, dan yang tahu kondisiku hanyalah aku dan orang-orang terdekat, lanjutnya. Meski Manisa BBSK telah menyetujui syarat-syarat Megawati, kabar keterlambatannya tetap menuai reaksi beragam dari penggemar klub. Banyak fans yang kecewa karena sang bintang belum juga bergabung saat kompetisi Kadinlar 1 dimulai pada 4 Oktober 2025.